Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal bahas mengenai keseluruhan alur cerita yang ada pada anime Haikyuu dari season 1 sampai final season. Ini buat kalian yang gak mau baca manganya atau buat yang ingin mengenang kembali kisah perjuangan Hinata dan Kageyama sampai mereka dewasa. Kita langsung saja ya sekarang. Timeline pada manga Haikyuu ini begitu detail. Dari awal cerita sampai akhir cerita semuanya tertata begitu rapi. Dan bagi yang membaca manganya pasti juga paham kalau Haikyuu ini menitik beratkan pada cerita perkembangan persaingan antara Hinata dan Kageyama. Bukan cerita mengenai Karasuno yang menjuarai turnamen nasional. Haikyuu ini ceritanya lebih berfokus pada Hinata dan Kageyama yang bersaing satu sama lain sampai akhir. Sekarang mari kita mulai pembahasan utama dalam video kali ini. Cerita pada manga Haikyuu ini mengambil awal latar cerita pada tahun 2008. Di tahun inilah secara ajaib cerita dimulai saat Hinata tanpa sengaja melihat pertandingan voli tim Karasuno di turnamen nasional musim semi. Ini momen di mana Hinata yang sedang bersepeda tiba-tiba berhenti untuk menonton pertandingan voli di TV yang ada pada toko elektronik di pinggir jalan. Awal segala perjalanan Hinata dimulai dari momen ini. Inilah pondasi awal cerita Haikyuu yang mana Hinata terinspirasi untuk bermain voli karena melihat kehebatan sang raksasa kecil Uday Tenma. Cerita kemudian lompat ke tahun 2011. Cerita melompat sekitar 3 tahun 3 bulan setelah Hinata terinspirasi oleh sang raksasa kecil. Jadi sekarang Hinata sudah kelas 3 SMP di tahun 2011 ini. Untuk kalian ketahui saja, Hinata perlu menunggu sampai 3 tahun agar bisa mengikuti kejuaraan resmi voli di tingkat SMP. Ya kalian tahu sendiri kalau di tingkat SMP itu nggak begitu banyak klub voli di sekolah. Kebetulan sekali di sekolah Hinata juga nggak ada klub volinya. Jadi selama Hinata masih kelas 1 dan kelas 2, dia berusaha sekuat tenaga membentuk klub voli di sekolahnya. Tapi menyedihkannya nggak ada yang bergabung di dalamnya. Berkat usaha kerasnya, kesempatan untuk membentuk tim voli itu akhirnya ada saat Hinata sudah kelas 3 SMP. Akhirnya Hinata bisa mengikuti kejuaraan resmi di tingkat SMP. Hebatnya lagi, Hinata dan kawan-kawan langsung menghadapi tim SMP Kitagawa Daichi yang diperkuat sang raja lapangan Kageyama Tobio. Kemudian seperti yang kalian tahu sendiri, di momen inilah tim Hinata dihancurkan oleh tim Kageyama. Ini adalah plot awal perkembangan cerita mengenai persaingan abadi antara Hinata dan Kageyama nantinya. Kita lanjutkan sekarang, cerita sudah memasuki tahun 2012. Tepatnya pada bulan April. Hinata dan Kageyama sudah SMA dan mereka dipertemukan oleh takdir untuk bergabung di SMA Karasuno. Kalau motivasi Hinata sudah jelas kenapa ia bergabung dengan Karasuno. Kalau Kageyama gabung Karasuno karena ia enggak diterima di sekolah Shiratorizawa. Kayaknya sih Washijo Sensei juga enggak butuh setter egois seperti dia. Di bulan April 2012 ini, akhirnya kerangka tim baru Karasuno terbentuk. Hinata dan Kageyama yang masih kelas 1 menjadi pemain inti dalam tim voli Karasuno. Sebagai awal pertandingan debut kedua combo yang konyol ini, mereka berkesempatan melawan tim Aoba Josai di latih tanding. Dan Karasuno mampu menang di latih tanding tersebut. Ya kalian tahu sendiri, itu soalnya Oikawa baru bermain di set terakhir. Ini plot cerita bertemunya raja lapangan Kageyama Tobio dengan sang raja besar Oikawa Toru. Masih di tahun yang sama, yaitu tahun 2012, tepatnya pada bulan Mei, secara ajaib Nekoma mau menerima permintaan latih tanding melawan Karasuno. Kalian juga tahu sendiri, ini adalah hasil kerja keras dari Takeda Sensei. Nah, saat hendak melawan Nekoma ini, Karasuno sudah diperkuat oleh Azumane Asahi dan Nishinoya Yu. Dan hasil latih tanding ini dimenangkan oleh Nekoma semua. Jadi Karasuno tidak mampu memenangkan satu set pun. Ini adalah plot cerita mengenai rival abadi Karasuno yaitu Nekoma. Dan cerita ini bakal menjadi pondasi awal pertarungan di tempat sampah yang nantinya bakal berlangsung di turnamen nasional musim semi.
Lanjut lagi, sekarang masih di tahun 2012, tepatnya pada bulan Juni. Akhirnya Karasuno mengikuti kejuaraan resmi yaitu Interhigh, babak penyisian di tingkat prefektur Miyagi. Ini merupakan awal pertandingan resmi di tingkat SMA bagi Hinata dan Kageyama. Tim yang diejek sebagai gagak yang gak bisa terbang ini mengikuti turnamen ini dari putaran pertama. Karasuno di putaran pertama ini menghadapi SMA Tokonami yang salah satu pemainnya ternyata adalah teman Daichi saat SMP dulu. Tentu saja Karasuno menang di sini. Kalau enggak, ya mungkin udah tamat langsung cerita Haikyuu ini. Di putaran kedua, Karasuno menghadapi tim dengan blok terkuat di prefektur Miyagi, yaitu Dateko. Melewati pertarungan yang sulit di mana setiap serangan Karasuno bisa dibungkam oleh para bloker mereka, membuat Karasuno cukup kesulitan meraih kemenangan. Tapi ya kita tahu semua kalau Karasuno berhasil mengalahkan Dateko. Dan disinilah momen awal terjadinya ikatan unik antara Hinata dan Aune dari Dateko. Karasuno mampu menembus putaran ketiga dan akhirnya berhadapan dengan tim Aoba Josai yang diperkuat oleh Oikawa. Pertandingan sebenarnya berlangsung begitu dramatis dan Karasuno mampu menyulitkan Aoba Josai. Tapi faktor pengalaman masih kurang pada Karasuno. Jadi mereka kalah oleh Aoba Josai di sini. Jujur saja melihat Karasuno kalah begitu menyedihkan. Udah kayak cerita seorang pahlawan yang gagal nyelamatin dunia aja. Karasuno akhirnya terhenti di putaran ketiga, sedangkan Aoba Josai melaju ke semifinal berhadapan dengan tim Josenji. Tim yang menerapkan permainan serangan bebas yang gak bisa ditebak Josenji ini. Namun Aoba Josai melibas Josenji ini dan melaju ke final untuk berhadapan dengan Shiratorizawa. Namun di final seperti yang kalian tahu, tim sekuat Aoba Josai bisa dihancurkan oleh Shiratorizawa yang diperkuat oleh sang elang perkasa yaitu Ushijima Wakatoshi. Ini merupakan akhir dari cerita kejuaraan Interhigh di prefektur Miyagi tahun 2012. Lanjut masih di tahun 2012 di mana Interhigh turnamen nasional diadakan di bulan Juni. Seluruh tim terbaik yang merupakan juara di tingkat prefektur berkumpul untuk bertanding di kejuaraan nasional. Shiratorizawa yang merupakan perwakilan Miyagi turut serta ya di sini, tapi nggak ada detail cerita mereka menghadapi tim mana saja. Yang ada hanya data mengenai pencapaian Shiratorizawa di tingkat nasional selama diperkuat oleh Ushiwaka. Shiratorizawa dikatakan pernah mencapai babak 8 besar, tapi gugur di situ. Jadi ya bisa dikatakan Shiratorizawa saat itu menjadi tim 8 besar di tingkat nasional. Detail cerita pada Interhigh turnamen nasional tahun 2012 ini mengenai 3 tim terkuat di tingkat nasional yang meramaikan kejuaraan tersebut. 3 tim tersebut adalah Mujinazaka, Inarizaki, dan Itachiyama. Seperti yang kalian tahu sendiri, Mujinazaka adalah tim yang diperkuat oleh Kiryu Wakatsu, sedangkan Inarizaki diperkuat oleh si kembar Mia. Dan Itachiyama, sang tim juara adalah tim yang diperkuat oleh Sakusa dan Komori. Ini adalah plot cerita yang mengenalkan nama-nama para monster yang berada di panggung nasional. Berikutnya masih di tahun 2012 lagi, tepatnya di bulan Juli. Kegagalan Karasuno di Interhigh kemarin membuat mereka ingin berlatih lebih keras lagi. Dan usaha Takeda Sensei di sini nggak main-main. Karasuno berkesempatan mengikuti pemusatan pelatihan gabungan saat musim panas di Tokyo. Kalian tahu sendiri, Karasuno bisa ikut latih tanding menghadapi tim kuat seperti Fukurodani, Nekoma, Shinzen, dan Ubugawa. Ini tergolong kesempatan yang langka. Dan di momen inilah diperkenalkannya pada kita semua mengenai siapa saja 3S terbaik di tingkat nasional. Selain itu, kita juga diperkenalkan mengenai Bokuto dengan kepribadiannya yang konyol. Masih di tahun 2012 lagi, tapi kali ini di bulan Agustus. Karasuno tentu mengikuti kejuaraan musim semi di tingkat prefektur Miyagi. Dengan kerangka tim yang masih sama, tapi lebih kuat tentunya, mereka mampu melewati putaran pertama dan kedua dengan lebih mudah. Di putaran pertama, Karasuno menghadapi tim Ogi Minami, sedangkan di putaran kedua, mereka berhadapan dengan tim Kakugawa yang diperkuat oleh Yakuzawa, sang raksasa 2 meter dari Miyagi.
Di bulan Agustus ini hanya ada 2 pertandingan saja yang mereka jalani. Kejuaraan dilanjutkan ke bulan Oktober. Di sini Karasuno menjalani putaran ketiga dengan menghadapi tim kuat bernama Josenji. Tapi Karasuno berhasil mengalahkan mereka melalui pertandingan yang cukup sulit. Tapi Karasuno berhasil masuk ke babak perempat final dan mereka mampu mengalahkan tim Wakutani yang diperkuat oleh sang raksasa kecil Miyagi, yaitu Takeru. Di pertandingan ini Daichi sempat cedera sih. Karasuno akhirnya mampu menembus babak semifinal dan berhadapan kembali dengan tim Aoba Josai. Pertandingan ini udah dramatis banget, kayak sekelas final aja. Dan akhirnya Karasuno berhasil memenangkan pertandingan ini. Rasanya lega banget ya, akhirnya Aoba Josai kalah. Dan untuk kesekian kalinya, Oikawa nggak bisa nembus turnamen nasional sama sekali. Karasuno melaju ke final dan berhadapan dengan Ushiwaka yang memperkuat tim Shira Torizawa. Ini merupakan perjuangan yang dramatis antar kawanan gagak yang berusaha keras mengalahkan satu elang besar yang begitu perkasa. Karasuno di sini mampu menang dan menjuarai babak penyisihan di prefektur Miyagi. Mereka akhirnya bisa mengikuti turnamen nasional musim semi. Akhirnya setelah cukup lama, sang gagak kembali terbang ke kejuaraan nasional. Masih di tahun 2012 lagi ya, tapi kali ini di bulan Desember. Dalam 1 bulan ini, ada 2 pelatihan yang berlangsung, yaitu pelatihan timnas usia muda Jepang yang diikuti oleh Kageyama dan para pemain berbakat seantero Jepang lainnya. Kemudian satunya lagi ada pemusatan pelatihan di prefektur Miyagi bagi anak kelas 1 yang dianggap berbakat oleh Washijo Sensei. Plot cerita di sini merupakan kisah awal Kageyama yang bertemu dengan para pemain muda berbakat di Jepang seperti Korai, Mia Atsumu, Sakusa, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk Hinata, momen di bulan Desember ini merupakan kisahnya yang menyelinap mengikuti pemusatan pelatihan di prefektur Miyagi. Tapi akibat kecerobohan Hinata ini, dia akhirnya malah belajar mengenai teknik receive saat dia berperan sebagai seorang pemungut bola dalam pelatihan tersebut. Ini adalah plot cerita perkembangan Hinata untuk menguasai salah satu teknik dasar dalam olahraga voli. Di bulan Desember tahun 2012 ini, setelah kedua pemusatan latihan selesai diselenggarakan, Karasuno mengadakan satu latih tanding melawan tim dinding besi Dateko. Latih tanding ini nantinya bakal menjadi kelahiran kembali sang raja lapangan yang baru, yaitu Kageyama Tobio. Lalu, plot cerita ini juga menjadi clue pada tahun berikutnya bahwa Dateko bakal menjadi salah satu tim terkuat di prefektur Miyagi yang bisa menjegal jalan Karasuno menuju turnamen nasional. Sekarang kita akhirnya ada pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 2013, tepatnya pada bulan Januari. Di waktu inilah turnamen nasional musim semi berlangsung. Sang gagak akhirnya terbang kembali menuju turnamen nasional setelah sekian lama. Di putaran pertama, Karasuno menghadapi tim Tsubakihara, tim yang pemain andalannya bernama Tera Domari. Sebenarnya, Karasuno cukup kesulitan di sini karena mereka harus beradaptasi dengan lapangan yang baru. Dan mereka juga tim yang belum berpengalaman mengingat mereka baru tembus turnamen nasional lagi setelah sekian lama. Tapi itu bukan masalah besar. Mereka tetap mampu mengalahkan Tsubakihara dan lanjut ke babak berikutnya menghadapi sang penantang terkuat Inarizaki. Ini seperti yang kalian ketahui sendiri, tantangan terberat Karasuno dimulai saat mereka menghadapi tim sekuat Inarizaki. Mereka dikejutkan dengan kemampuan si kembar Mia yang mampu meniru serangan super cepat milik Hinata dan Kageyama. Pertandingan kedua tim ini berlangsung sengit. Jual beli serangan terus berlangsung. Tapi tentu saja Karasuno menang di sini dengan perjuangan yang begitu gigih hingga set terakhir. Akhir set ketiga begitu dramatis sampai membuat penonton bersorak begitu kencang. Lanjut ke pertandingan berikutnya, akhirnya pertarungan di tempat sampah bisa terjadi secara resmi. Baik Karasuno dan Nekoma bisa berhadapan satu sama lain di suatu pertandingan yang resmi kali ini. Ini merupakan momen bersejarah bagi kedua tim. Akhirnya mereka bisa saling berhadapan dan itu pun di panggung nasional. Pertandingan kedua tim ini berlangsung alot. Karasuno yang merupakan tim dengan serangan brutal
melawan Nekoma yang merupakan tim dengan pertahanan sempurna. Jujur aja agak jenuh, soalnya bolanya diterima mulu sama pemain Nekoma. Tapi sang gagak mampu menumbangkan sang kucing di sini, dan kawanan gagak ini melaju ke perempat final untuk menantang tim Kamomedai yang diperkuat oleh sang raksasa kecil Hoshiumi Kourai. Saat Karasuno melawan Kamomedai, sebenarnya aksi Hinata benar-benar memukau banyak mata yang melihatnya. Tapi mimpi indah Karasuno untuk terus melaju di turnamen nasional itu berakhir di sini saat itu juga. Sakitnya Hinata dan cederanya Tsukishima membuat keseimbangan tim memburuk. Yang terjadi berikutnya mereka dikalahkan Kamomedai di babak 8 besar. Sebenarnya itu cukup membanggakan sih, mengingat itu adalah pengalaman pertama mereka di tingkat nasional dan bisa langsung menembus sampai babak 8 besar nasional. Jadi pertandingan lawan Kamomedai itu tadi sebagai pertandingan terakhir Daichi dan kawan-kawan yang sudah kelas 3 SMA. Kita kesampingkan dulu Karasuno di sini. Dalam babak 8 besar ini ada pertandingan lain juga yang dibahas. Ada tim Itachiyama yang melawan tim Inubushi. Dan luar biasanya di sini, tim yang diperkuat oleh Sakusa ini mampu dikalahkan oleh Inubushi. Hal ini terjadi karena setter sekaligus kapten tim Itachiyama cedera saat bertanding. Nama setternya adalah Izuna Tsukasa. Di perempat final ini cukup mengejutkan, mengingat Itachiyama, tim yang begitu kuat, sudah gugur di babak 8 besar. Di pertandingan lain ada tim Fukurodani melawan Muji Nazaka. Ini sebenarnya pertandingan yang sangat heboh, karena dalam masing-masing tim ini dinaungi oleh salah satu ace terbaik di Jepang. Dalam tim Fukurodani ada Bokuto Kotaro, sedangkan dalam tim Muji Nazaka ada Kiryu Wakatsu. Pertandingan kedua tim ini berlangsung begitu seru. Masing-masing ace tiap tim beradu mencetak angka secara bergantian. Tapi tak bisa dipungkiri kalau Bokuto saat itu lebih baik. Dia mampu membawa Fukurodani mengalahkan Muji Nazaka. Kejuaraan dilanjutkan ke babak semifinal di mana Kamomedai melawan tim yang sangat kuat yaitu Ichibayashi. Dan Ichibayashi pun menang dan bisa melaju ke final. Di semifinal lainnya ada Fukurodani melawan Inubushi, dan kali ini pun Bokuto masih tak terbendung. Fukurodani lolos ke final menghadapi Ichibayashi. Final pun berlangsung sangat dramatis, di mana final itu berlangsung sampai 5 set. Sangat disayangkan di kejuaraan terakhir Bokuto saat SMA dia gagal menjadi juara. Tim kuat bernama Ichibayashi inilah yang menjadi juara pertama di turnamen nasional musim semi tahun 2013. Ini adalah cerita penutup buat Hinata dan Kageyama saat masih kelas 1 SMA. Cerita berikutnya langsung time skip. Pada tahun 2013, tepatnya pada bulan Juni, di mana saat itu Hinata dan Kageyama sudah kelas 2. Mereka kembali mengikuti Interhike di prefektur Miyagi. Dengan kerangka tim baru yang mendapat tambahan pemain baru dari kelas 1, Karasuno mampu menembus babak final di tingkat prefektur. Sayang mereka gagal melaju ke tingkat nasional setelah di final dikalahkan oleh Dateko. Lanjut ke Januari 2014, Karasuno mampu lolos ke turnamen nasional musim semi, dan saat babak 16 besar, mereka kembali berhadapan dengan Inarizaki yang diperkuat oleh si kembar Mia yang sudah kelas 3 SMA. Sayang di sini Karasuno harus mengakui kehebatan Inarizaki. Cerita langsung lompat lagi ke Januari 2015. Jadi cerita tentang Interhike nggak ada ya, emang sengaja di skip kayaknya sama Furudate Sensei. Pada Januari 2015 ini, Hinata dan Kageyama sudah kelas 3 SMA, dan ini merupakan kejuaraan terakhir bagi keduanya. Mereka mampu lolos ke turnamen nasional musim semi dan mampu menembus babak semifinal. Sayangnya mereka kalah di semifinal berhadapan dengan tim Itachiyama. Tapi Karasuno mampu menjadi juara ketiga saat itu. Itu sudah termasuk bisa dibanggakan. Di kejuaraan nasional musim semi tahun 2015 ini, yang menjadi juara pertama adalah tim Itachiyama. Cerita kemudian berlanjut pada Hinata dan Kageyama yang lulus SMA. Itu terjadi pada tahun 2015, keduanya lulus sekolah. Kageyama memutuskan untuk mencoba peruntungannya di V-League.
dia akhirnya tergabung dengan tim Sweden Adlers. Sedangkan Hinata, dia mempelajari dasar-dasar voli pantai di Jepang dulu. Baru pada tahun 2016 dia berangkat ke Brasil untuk berlatih voli pantai. Nah, pada tahun 2016 ini sebenarnya Hinata dan Kageyama sama-sama berada di Brasil. Bedanya, Kageyama membela timnas voli Jepang di Olimpiade Rio, sedangkan Hinata masih berlatih voli pantai. Cukup ironi kan ya? Akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun, tepatnya pada tahun 2018, Hinata pulang ke Jepang dan dia mengikuti trial tim MSBY Blackjack Elves, dan akhirnya dia tergabung dalam tim tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Hinata kembali menghadapi Kageyama kali ini. Kageyama masih membela tim Sweden Adlers. Pertandingan kedua tim ini berlangsung di kandang Adlers, tapi kemenangan mampu diraih tim MSBY Blackjack Elves yang diperkuat oleh Hinata. Pertandingan ini sebenarnya bukan sekedar pertandingan antara Hinata dan Kageyama saja. Ini adalah pertandingan antar generasi monster. Ada pemain seperti Ushiwaka, Korai, Atsumu, Sakusa, dan Bokuto yang turut memeriahkan kembalinya Hinata ke Jepang ini. Pertandingan ini sebagai ajang memamerkan kemampuan Hinata yang luar biasa setelah dipoles di voli pantai Brasil selama 2 tahun. Manga Haikyuu ini ceritanya ditutup pada tahun 2021 saat digelarnya Olimpiade Tokyo. Terlihat di sini Jepang memiliki timnas voli putra yang diperkuat oleh generasi monster seperti Hinata, Kageyama, Ushiwaka, dan lain-lainnya. Manga ini diakhiri dengan berita mengejutkan yang mana Oikawa telah menjadi pemain naturalisasi timnas voli Argentina. Pertandingan antara timnas Jepang dan Argentina dimulai, tapi cerita pada manga Haikyuu ini sudah selesai. Sangat disayangkan sebenarnya diakhiri kayak gitu. Tapi berdoa saja ada kejutan dari Furudate Sensei, siapa tahu ada movie tentang timnas voli Jepang saat lawan Argentina ataupun saat lawan Kanada. Panel terakhir manga Haikyuu ini ditutup dengan bertandingnya Hinata yang membela tim ASA Sao Paulo Brasil menghadapi Kageyama yang membela tim Ali Roma Italia. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih banyak ya sudah mau menonton video ini sampai selesai. Silahkan cek juga video kami yang lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.